Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan mulia dan di mana bulan itu diturunkannya pedoman kita yaitu Al-Quran, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Maka kami mengajak kepada semua sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk edisi Ramadan tahun 1444 Hijriah, kita akan mengadakan bincang-bincang agama bersama Ustadz dan Ustazah Mandua Palembang dalam acara Irama Mandupa TV, Indahnya Ramadan Meraih Takwa. Dan untuk edisi kali ini kita akan bersama Ustadz Bunyamin MPD. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ustaz Fadil sehat? Sehat Ustaz. Ramadan ini tetap semangat Ustaz ya? Insyaallah, mudah-mudahan. Kita akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini, yaitu beliau adalah Ustadz Bunyamin MPD, yaitu sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum di Mandua Palembang dan juga sebagai guru bahasa Inggris di Mandua Palembang, dan yang terakhir pembina bilingual kelas di Mandua Palembang. Ustadz, hari ini Ustadz membahas tema tentang Al-Quran sebagai teman hidup Ustadz ya? Betul. Nah ini kan bulan Ramadan Ustadz. Mengapa Ustadz? Ini banyak di setiap bulan Ramadan surau-surau, masjid, musola itu banyak sekali mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan mungkin Ustaz, mengapa bulan Ramadan ini kita lebih mengakrabkan dengan Al-Quran Ustaz? Mohon Ustaz penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Ustaz Fadil dan juga seluruh pemirsa Mandupa TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua nikmatnya kita masih berada di bulan suci Ramadan ini. Tadi kita sudah mendengar sedikit pembukaan dari Ustadz Fadil yang mengatakan bahwa kenapa di bulan Ramadan ini kita harus lebih mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tentu sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang sudah sering kita dengar di bulan Ramadan ini. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga penjelas, pembeda bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, maka sudah sangat jelas bagi kita, karena setiap Ramadan berarti kita juga memperingati turunnya petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengetahui hal itu, maka kita harus senantiasa menyadari bahwa setiap Ramadan ini hendaknya kita lebih akrab lagi dan juga lebih intensif lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Itu pertanyaan yang penting Ustaz Fadil. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan Allah terakhir, yang menjadi penyempurna dari semua kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan juga kitab Injil kepada Nabi Isa, yang semuanya wajib kita imani. Dan Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai penyempurnanya.
Nah, namun untuk mengenal atau untuk lebih mencintai dan mengakrabkan diri dengan Al-Quran, tentu kita ini harus tahu dulu dan benar-benar menyadari kenapa Al-Quran itu istimewa. Seperti misalnya kita melihat sebuah benda saja, misalnya gadget. Kenapa gadget ini harganya cuma 1 juta? Sementara gadget yang lain yang bentuknya mungkin tidak terlalu berbeda, harganya jauh melampaui itu, bisa 20 juta, bisa 30 juta. Nah, kita bisa memberi penjelasan bahwa karena mungkin softwarenya, karena memorinya, karena juga fitur-fitur dalam handphonenya jauh melebihi dari gadget-gadget yang lain yang harganya di bawah itu. Dan misalnya lagi mobil, misalnya kendaraan. Kenapa mobil ini harganya jauh lebih mahal dari mobil yang merek ini? Padahal bentuknya hampir sama. Orang bisa menjelaskan bahwa mobil ini jauh lebih mahal karena kenyamanannya, karena fasilitasnya, dan semua hal. Begitu juga dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu istimewa dan lebih agung dari kitab-kitab lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minimal banyak jawabannya, tapi minimal ada 3 alasan penting kenapa Al-Quran itu jauh lebih istimewa dari kitab-kitab yang lain yang harus kita yakini sehingga kita menjadi lebih mencintai Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang diturunkan Allah dengan durasi waktu yang lama, hampir 23 tahun. Diturunkan Allah secara berangsur-angsur sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila, bahwa Quran ini diturunkan kepadamu ya Muhammad dengan berangsur-angsur. Apa tujuannya? Bayangkan saja kalau kita diberikan sebuah buku misalnya, yang buku yang tebal sekaligus dan kita disuruh baca sekaligus juga, tentu tingkat pemahaman kita akan jauh lebih buruk daripada setiap hari kita diberi 1 halaman, kemudian besoknya diberi lagi 1 halaman, sampai habis halaman tersebut. Pasti tingkat pemahaman kita terhadap buku itu jauh lebih baik dari yang diturunkan sekaligus. Sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dalam proses yang lama, beda dengan kitab-kitab yang lain, agar semua umat manusia, khususnya orang-orang Islam yang mengimani Al-Quran ini, bisa mempelajari dan juga memahami Al-Quran ini dengan sebaik mungkin sehingga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa Al-Quran ini adalah kitab yang istimewa dan berbeda dari kitab-kitab yang lain, yaitu karena Al-Quran ini tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan bahkan juga Al-Quran ini sangat sistematis dan seimbang dalam kata-katanya. Bayangkan saja di masa dahulu 1400 lebih di tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran ini, belum ada Google saat itu, tapi ternyata orang-orang di zaman modern sekarang ketika melihat Al-Quran secara literaturnya, apalagi secara bahasanya, ternyata banyak kata-kata yang isinya itu seimbang. Misalnya, saya kasih contoh saja, kata-kata misalnya panas dan dingin dalam Al-Quran itu disebut dengan birdun dan juga hars, itu disebutkan kalau saya tidak salah 88 kali dan jumlahnya sama. Kata-kata misalnya Al-Quran, maksud saya kata-kata misalnya surga, jannah, dengan kata-kata nar yang artinya neraka, itu juga disebutkan sama. Jumlahnya kalau saya tidak salah juga sekitar 156 kali. Dan ada lagi banyak-banyak kata-kata yang bertentangan, maksud saya yang antonim, yang jumlahnya itu disebutkan sama. Misalnya kata malaikat dengan kata syaitan itu disebutkan sama jumlahnya 56 kali. Nah, bayangkan di tahun dulu yang belum ada komputer secanggih kita sekarang, ada kitab yang isinya kata-kata dengan jumlah yang seimbang, tapi tidak hanya seimbang jumlahnya, tapi dengan makna yang cocok, sesuai, dan yang mendalam. Itu mengisyaratkan bahwa kitab ini tentulah bukan buatan manusia, tapi buatan pencipta yang maha sempurna. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yang membedakan Al-Quran itu dengan kitab-kitab yang lain adalah karena Al-Quran ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami juga yang menjaga. Dan itu tidak disebutkan Allah untuk kitab-kitab yang lain. Makanya kita berkeyakinan bahwa kitab-kitab yang lain itu sampai hari ini semakin lama sudah makin banyak dirubah oleh manusia. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab, merubah kitab-kitab itu dengan tangan mereka dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan Al-Quran, ketika Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menurunkan kitab ini dan Allah juga yang menjaganya, maka sampai dengan detik ini kita akan mendapati Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sama sebagaimana yang dibaca oleh Rasul dan para sahabat yang dulu. Karena Allah menciptakan banyak-banyak orang yang menghafal Al-Quran ini, sehingga setiap ada orang-orang yang berniat merubah Al-Quran ini, maka langsung akan diketahui dan juga langsung bisa dicegah. Begitu. Jadi setelah mengetahui 3 alasan utama kenapa Al-Quran itu istimewa, maka kita akan semakin mengagumi Al-Quran ini dan mencintai Al-Quran, sehingga kita berharap bahwa kita akan semakin akrab dan juga semakin dekat dengan Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya, tentu yang paling penting adalah tugas kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran? Yang pertama tentu tugas kita adalah membaca Al-Quran. Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ini karena dia akan datang di yaumil qiyamah, kelak memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Siapakah yang menjadi sahabatnya? Sebagaimana kita sampaikan adalah orang-orang yang mengakrabkan diri, menghabiskan hari-harinya untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi itu tugas pertama kita, membaca Al-Quran. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tugas kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan yang terakhir tentu setelah belajar Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran, kita diharuskan untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini pokok atau inti dari keakraban dan kedekatan diri kita kepada Al-Quran. Mungkin begitu Ustaz Fadil. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Bunyamin MPD yang telah menyampaikan daripada sekelumit tentang Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadi bisa kita ambil Ustadz, tadi Ustadz menyatakan bahwa intinya Al-Quran ini dijadikan pedoman Ustadz ya. Betul. Dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk. Nah, kalau kita petunjuk dan pedoman berarti Ustadz kita tuh harus bisa membacanya Ustadz ya. Betul sekali. Betul. Kalau nggak seperti lampu merah, kalau nggak tahu, oh ini apa sih? Nah, jadi Ustadz ini Ustadz, kita kan sekarang ini lagi bulan Ramadan ini meningkatkan baca Al-Quran ya Ustadz ya. Nah, gimana Ustadz? Ada nggak Ustadz tahapan khusus dalam kita ini untuk mempelajari atau membaca Al-Quran Ustadz? Baik Ustadz Fadil, tentu dalam proses pembelajaran itu pasti ada tahap. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba langsung ada di kelas 6 tanpa kelas 1 dulu ya. Atau misalnya karena dia pengen kuliah, tiba-tiba dia langsung semester 8 biar cepat tamat. Tentu tidak akan mungkin bisa ikut serta, maksud saya tidak bisa langsung memahami ilmu tersebut. Nah, sama halnya dengan belajar Al-Quran. Tidak mungkin orang yang belum bisa membaca Al-Quran itu tiba-tiba langsung belajar tafsirnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tentu tahap pertama bagi orang-orang awam yang mungkin baru pertama kali belajar Al-Quran adalah bagaimana cara membacanya. Dia mengenal makhrijul hurufnya, dia belajar tajwidnya, dan juga unsur-unsur lain dalam Al-Quran sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Setelah itu baru kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran ini tentu dengan perangkat-perangkatnya. Salah satu perangkat yang utama itu adalah dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab.
Atau bagi orang-orang yang mungkin belum bisa atau belum memahami bahasa Arab dalam proses belajar misalnya, maka dia bisa memahami Al-Quran ini setidaknya tahu artinya dari terjemahnya atau dari translationnya. Kemudian setelah tahap itu baru kita masuk tahap berikutnya, yaitu mentadabburi Al-Quran. Karena tidak mungkin bisa kita mentadabburi Al-Quran ini tanpa tahu artinya atau tanpa tahu terjemahnya. Misalnya seseorang ketika membaca Al-Quran, ketika Allah mengatakan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian dia membaca artinya bahwa Allah lah yang menurunkan malam, kemudian mengganti malam dengan siang, yang merubah mati dengan kehidupan atau kehidupan setelah kematian. Maka dia mulai mentadabburi itu bahwa sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, perputaran waktu siang dan malam, itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dan sunnatullah, dan insya Allah akan terus terjadi sampai hari kiamat. Maka ketika orang mentadabburi ayat ini misalnya, dia akan merasa sangat amat bodoh ketika dia harus memperingati pergantian satu malam ke malam yang lain, atau pergantian dari satu tahun ke tahun yang lain dengan begadang atau dengan hal-hal lainnya. Karena dia tahu bahwa pergantian bulan ke bulan berikutnya atau pergantian satu tahun ke tahun berikutnya itu adalah sunnatullah. Nah, itulah proses mentadabburi Al-Quran. Dan orang yang mentadabburi Al-Quran itu harus tahu maknanya dan artinya. Dan setelah itu baru kita pada tingkatan yang lebih sulit lagi, yaitu tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena tafsir Al-Quran ini melibatkan banyak perangkat-perangkat ilmunya. Selain tahu bahasa Arab, kita juga harus tahu bagaimana proses turunnya ayat tersebut, kepada siapa ayat itu turun, kemudian kenapa ayat itu turun, dan semua hal yang berkaitan dengan ayat tersebut harus kita pahami sehingga kita bisa menarik kesimpulan dalam satu tafsir. Dan ini bukan kapasitas orang-orang awam tentunya. Ini adalah orang-orang yang sudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kuat. Jadi tentu kalau untuk belajar Al-Qur'an ini kita harus melalui tahapan-tahapan yang betul, Ustaz Fadil. Karena kalau tidak kita akan tersesat malahan. Orang yang belum bisa baca Quran dengan benar tiba-tiba sudah mulai macak-macak nak nafsir Al-Quran. Nah, itu akan menjadi hal yang fatal, sesat dan juga menyesatkan. Begitu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Bunyamin MPD. Jadi kalau kita baru tahap pemula Ustadz, belajar dulu Ustadz ya. Betul. Lancarkan, belajar baru nanti. Baru tadi mengkaji bahasanya, mentadaburnya dan tafsirnya. Nah ini Ustadz, kebanyakan Ustadz setelah kita melihat orang ini kan kalau sudah belajar kan biasanya cinta Ustaz. Cinta, betul. Cinta. Betul. Biasanya kalau mengekspresikan cintanya itu terutama Al-Quran, biasanya orang-orang ini sering membeli kaligrafi itu memajangnya Ustaz. Memajang. Atau dia misalnya pengurus masjid nih dibuat kaligrafi di masjid-masjid. Itu bagaimana Ustaz? Boleh atau tidak Ustaz? Oke. Terima kasih. Memajang Al-Quran adalah hal yang mungkin sering kita lihat ya. Ada yang majang di mobil, ada yang majang di rumah, ada yang majang di rumah makan, macam-macam tempat. Selagi itu tempatnya baik, ya tentu memajang Al-Quran boleh-boleh saja. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa kalau itu untuk identitas, malahan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Misalnya kita tinggal di tempat yang di mana Islam itu adalah minoritas, dan ketika kita memajang tulisan Al-Quran misalnya di rumah kita, setidaknya kita ingin menginfokan kepada orang-orang yang datang atau hadir ke rumah kita bahwa kita ini adalah orang Muslim, dan mereka tidak perlu bertanya lagi apakah kita Muslim atau bukan, karena di rumah kita sudah ada pajangan tulisan-tulisan Al-Quran. Atau misalnya dia membuka rumah makan misalnya di tempat di mana mereka ini minoritas, banyak orang-orang yang non-Muslim yang membuka rumah makan juga di sana, dan dia sebagai orang yang Islam, maka dia memajang
tulisan-tulisan Al-Quran di tempat makannya itu, sehingga ketika ada orang Islam yang datang ke sana untuk makan, mereka tidak ragu lagi karena melihat bahwa oh ini ternyata rumah makan orang Muslim. Nah, jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu tentu memajang adalah hal-hal yang dibolehkan saja. Tapi kalau memajang Al-Quran, tulisan Al-Quran dengan berkeyakinan bahwa dengan memajang ini akan ada ini, akan ini, itu tentu hal yang dilarang. Misalnya dia memajang tulisan Al-Quran ini dengan niat semoga dengan memajang ini dagangannya akan semakin laris, ya. Atau dengan memajang ini maka setan-setan akan berlari dari rumahnya. Padahal Al-Quran itu sebenarnya bukan untuk di dinding, tapi Al-Quran itu untuk dibaca, dipahami, dan dimengerti dan diamalkan. Ya, walaupun dia majang tulisan Al-Quran, kalau Allah menetapkan rezekinya seperti itu, ya seperti itu saja. Ya, jadi kalau berkenaan dengan pajangan kaligrafi misalnya di masjid-masjid atau di rumah-rumah atau di mobil, kalau itu niatnya sebagai identitas kita sebagai Muslim, kebanggaan kita sebagai Muslim, tentu itu menjadi hal yang tidak dilarang selagi itu di tempat-tempat yang suci, bukan tempat-tempat yang kotor. Itu barangkali, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Benyamin. Nah, ini tadi bisa didengarkan sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada. Jadi boleh kalau itu sebagai identitas kita, atau juga tidak boleh tadi Ustaz ya, kalau berkeyakinan bahwa Al-Quran itu bisa mendatangkan apa. Tapi sayang Ustaz, banyak yang memajang tapi tidak membacanya Ustaz. Nah, itu yang lebih parah lagi. Ya. Nah, ini masuk lagi Ustaz, dilema Ustaz ya. Ini biasanya dilema umum di masyarakat atau di sahabat Mandupa TV dimanapun Anda berada. Ini biasanya Ustaz, ada orang Ustaz itu dia tuh mengamalkan bacaan tertentu dari ayat-ayat tertentu. Misalnya Ustaz, dia setiap malam ini baca ini saja Ustaz. Nah, itu dan niatnya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu gimana Ustaz mendapat Ustaz? Rasulullah SAW telah bersabda dan kita sudah banyak hafal dengan sabda beliau tersebut. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa semua hal itu tergantung daripada niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Dalam beramal tentunya yang diajarkan dalam agama kita adalah amal itu ikhlas karena Allah, untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan meluruskan, ya, mukhlishina lahuddin, dan ikhlas dalam agama ini. Apa artinya? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan ini hanya untuk mencari ridho Allah, keberkahan dari Allah, dan juga pahala dari Allah, bukan untuk yang lain. Nah, kembali kepada membaca Al-Quran tadi untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan, misalnya untuk ritual-ritual. Tentu kalau itu niatnya, dia hanya mendapatkan itu saja dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya bukan untuk mencari keridhaan Allah. Dan yang paling celaka lagi adalah ketika itu dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang di luar fitrah manusia, terkadang bukan keridhaan Allah yang ada di situ, malahan ada iblis, syaitan yang ikut campur dalam itu. Ya, dan itu yang paling berbahaya, dan kita terjebak dalam kesyirikan yang merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ketika kita ingin membaca Al-Quran, niatkan kepada Allah bahwa ini adalah sebagai ibadah kita, sebagai wujud penghambaan kita, cinta kita kepada Al-Quran, dan ingin menghadapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah kita mengamalkan baca Al-Quran, merutinkan bacaan Al-Quran, misalnya membaca surah Al-Mulk setiap malam, atau membaca surah Al-Waqi'ah misalnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita mendapatkan
faedah dari pembacaan itu, misalnya rezeki yang lebih lancar atau urusan yang lebih mudah ataupun hal lainnya, itu sebagai bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ketika kita beribadah itu kita hanya mengharapkan keridhaan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti Ustaz Fadil. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Bunyamin MPD, dan kita sudah di penghujung acara Ustadz, dan kami dapat tarik kesimpulan bahwa jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan tidak ada yang patut kita jadikan pedoman di alam dunia ini untuk kebahagiaan kita menuju akhirat selain Al-Quran. Maka pelajari, amalkan, tadabburi Al-Quran agar kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Demikian, jangan lupa saksikan terus program edisi Ramadan 1444 Hijriah di Mandupa TV, dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Mandupa Official TV, dan juga media sosialnya Instagram dan Facebook Mandua Palembang. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.